Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak aji mumpung Khalifah Umar bin Abdul Aziz justru enggan pakai fasilitas negara. Dilansir dari NU Online oleh Muhammad Abror. Ini saya bacakan sedikit cerita dari Umar Abdul Aziz. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua menjadi lebih baik. Gaya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz memang selalu menjadi teladan bagi umat, terutama untuk para sahabat negara dalam memegang amanah. Sebagai pemimpin rakyat, sikap zuhud khalifah dari Bani Umayyah ini merupakan teladan yang paling menonjol dan sering disampaikan beberapa kesempatan menjadi pejabat tertinggi di pemerintahan justru membuatnya sangat khawatir bersentuhan dengan uang rakyat. Umar bin Abdul Aziz juga dijuluki Umar kedua, sebab ia mewarisi karakter sang kakek Umar bin Khattab, adil, jujur, dan tegas adalah sifat-sifat yang menonjol dalam diri sang khalifah. Yang tidak kalah penting untuk disampaikan di sini adalah sifat zuhudnya. Menjabat sebagai khalifah tidak dijadikan dia sebagai kesempatan untuk menikmati kemewahan fasilitas negara, bahkan ia kerap bersikap keras terhadap diri sendiri, seolah ia menghukum dirinya karena telah dianugerahi kemewahan dunia. Begitu menjabat sebagai khalifah, hal pertama yang ia lakukan adalah melakukan pembenahan di lingkungan istana. Ia menjual semua barang-barang mewah di istana dan uangnya diberikan untuk kas negara. Ia justru mencabut fasilitas-fasilitas mewah dari seluruh aparatur pemerintah. Tak jarang pula ia melengsarkan para petinggi negara yang korup supaya Umar ini banyak menuai protes. Namun hal itu tak mengubah keputusannya. Pernah sekali waktu Mas Salamah bin Abdul Malik menjenguk Umar saat sedang sakit. Ia dikejutkan ketika melihat pakaian sang khalifah begitu kotor. Mas Salamah kemudian berkata kepada Fatimah binti Abdul Malik, istri khalifah, "Wahai Fatimah, bersihkan pakaian sang khalifah. Jangan dibiarkan sampai kotor seperti itu." Fatimah menjawab, "Akan aku lakukan, insya Allah." Keesokan harinya, Mas Salamah kembali menjenguk Umar dan melihat masih memakai baju kotor. Seperti kemarin, "Wahai Fatimah, bukankah aku sudah memintamu untuk mengganti pakaian sang khalifah?" Fatimah menjawab, "Ia tidak memiliki pakaian lain untuk salin." Abu Nuaim As-Sabani, Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, 2019, juz 5 halaman 207. Kezuhudan Umar banyak mendapat apresiasi dari para ulama.
Mahul Asy-Syami, seorang ulama terkemuka dari Suriah, pernah berkata, "Aku bersumpah belum pernah aku melihat orang yang lebih zuhud dan takut kepada Allah selain Umar bin Abdul Aziz." Malik bin Dinar berkata, "Ketika orang-orang mengaku saya zuhud, maka tidak ada yang lebih zuhud kecuali Umar bin Abdul Aziz." Ibnu Malik Hakam pernah berkata, begitu Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia menjadi sosok yang sangat zuhud, meninggalkan kemewahan dunia, makan pun hanya untuk lauk seadanya. Lilin untuk umat. Salah satu kisah tentang kezuhudan Umar adalah saat khalifah kelahiran Madinah ini enggan menyalakan lilin karena tidak mau menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Kisah ini banyak disampaikan oleh sejumlah sejarawan muslim dalam catatan mereka. Di antaranya adalah Ibrahim Syamsuddin dalam buku ensiklopedis yang berjudul Qasasul Arab Mausu'atul Qasasi wa Nawadiril Arab. Yuk simak selengkapnya. Sekali waktu di malam petang datang seorang putusan bernama Abdullah ke rumah Umar. Padahal sang khalifah hendak istirahat setelah seharian penuh menjalankan tugas pemerintahan. "Biarkan dia masuk dan persilahkan duduk," kata Umar kepada penjaga pintu rumah. Umar kemudian menyalakan lilin untuk menerangi seisi ruangan dan bertanya kepada Abdullah tentang kondisi terkini rakyatnya. Bagaimana kondisi para pegawai, para tentara, kaum muhajirin dan ansor, dan orang-orang fakir miskin? Apakah mereka semua sudah dipastikan mendapat haknya masing-masing? Apakah ada rakyat yang dizalimi? Kata Umar. Abdullah menjawab, semua pertanyaan Umar sampai ketika pertanyaan habis. Abdullah menanyakan perihal kabar keluarga sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kondisi kesehatanmu dan keluargamu sendiri?" Ketika Umar meniup lilin yang sedari tadi menerangi ruangan, kemudian menggantinya dengan lilin kecil yang redup dan hanya mampu menerangi wajahnya, Umar menjelaskan tentang kondisi dirinya berikut keluarganya. Sementara Abdullah belum mengerti kenapa Umar segera mengganti lilin kecil yang redup begitu ditanya soal urusan pribadi. Selesai Umar menjawab semua pertanyaan. Abdullah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku belum mengerti mengapa saat membahas urusan rakyat kau menyalakan lilin yang terang, tapi begitu membahas urusan personal kau ganti dengan lilin kecil yang redup." Wahai Abdullah, lilin yang terang tadi adalah harta Allah dan umat muslimin. Lilin ini hanya layak dinyalakan untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Sebab itu, ketika kita tadi berbicara soal personal, maka aku matikan lilin tadi dan diganti dengan lilin milik pribadi. Terang Umar. Ibrahim Syamsuddin, Qasasul Arab Mausu'atul Qasasi wa Nawadiril Arab, 2013 juz 2 halaman 205. Kisah Umar di atas seolah menjadi tamparan keras bagi sebagian pejabat
negara hari ini, yang tak hanya menggunakan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan korupsi. Wallahu a'lam. Ustadz Muhammad Abror, penulis Keislaman NU Online, alumnus Pondok Pesantren KHS Kempak Cirebon dan Ma'had Ali Syaidu Sidkiah Jakarta. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.